Karena aku pernah kan menjalin hubungan pertunangan sama seseorang, tapi aku nggak jadi nikah sama dia. Jadi aku tuh pernah mengalami bukan depresi yang berat, dan ini baru ketahuan kamu yang aslinya. Nah, jangan sampai kamu kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, thank you banget yang sejauh ini udah support aku baik di YouTube maupun di Instagram. Thank you untuk video yang setahun lalu ya, walaupun itu udah lama banget, tapi alhamdulillah responnya sejauh ini masih terus positif dan udah hampir 4.000 hampir 5.000 viewers sih kalau terakhir aku ngelihat di YouTube Studio itu. Dan kali ini aku terus semangat buat bisa konsisten setiap hari upload, atau ya minimal sebulan sekali lah, untuk share tentang seputar persiapan pernikahan bagi teman-teman yang membutuhkan. Seperti apa tema hari ini yang mau aku bahas? Stay tune. Menjelang pernikahan, wajar banget sih kalau misalnya kamu dan pasangan itu punya rasa yang berdebar-debar ataupun bingung mau menentukan langkah ke depannya itu seperti apa. Baiknya sih memang kalian harus mencari tahu ilmunya terlebih dahulu sih, bukan hanya dalam persiapan saat resepsi pernikahan aja, tapi untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga setelah resepsi pernikahan itu juga penting banget gitu. Nah, di sini aku mau membahas topik yang rame banget dibicarain di Instagram pada saat aku posting microblog itu, yaitu mengerti diri sendiri sebelum menikah. Jadi who you are, kenali diri kamu sebelum kamu memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan yang serius. Setelah kamu udah memantapkan hati untuk dialah sang pemenang dan kamu akan menghabiskan sisa waktu hidup kamu atau hari-hari tua kamu bersama dia. Intinya yang mau aku sampaikan di sini di part kali ini adalah selesaikan dulu masalah kamu. Jangan sampai ketika kamu sudah memutuskan niat baik melangkah ke depan, yaitu ke jenjang pernikahan, tapi sebenarnya masalah kamu sendiri pribadi kamu itu belum selesai gitu. Entah itu mulai dari permasalahan dengan mantan atau sahabat kamu, keluarga kamu, keadaan lingkungan sekitar kamu. Bahkan ini adalah hal intim, hal yang sensitif juga, yaitu urusan keuangan atau ya gimana dana kamu, terus angsuran-angsuran atau cicilan-cicilan yang belum selesai. Nah, itu baiknya kamu juga sampein dan terbuka sama pasangan kamu atau calon suami atau calon istri. Jadi ini bisa buat hal yang pembicaraan serius gitu loh, ketika kamu nanti sudah satu atap ya, satu rumah, dan tinggal bersama setiap hari, ketemu juga. Nah, ini bisa jadi bahan yang serius untuk diselesaikan bersama-sama atau harus diselesaikan secara personal atau pribadi. Nah, itu wajib untuk dibicarakan sebelum pernikahan. Ada beberapa pasangan yang mungkin risih gitu kan, oh kenapa nggak diceritain dari awal gitu loh, kenapa kok ketika udah sah dan ini baru ketahuan kamu yang aslinya. Nah, jangan sampai kamu kayak gitu ya. Bener-bener deh, ini yang aku pernah alamin waktu dulu, ini honestly pengalaman aku pribadi. Karena aku pernah kan menjalin hubungan pertunangan sama seseorang, tapi aku nggak jadi nikah sama dia tuh. Nah, suami aku yang sekarang ini beda dengan tunanganku yang lalu kayak gitu.
di mana sih letak kesalahan kita berdua waktu itu. Aku flashback sedikit ya, bukan berarti aku nggak bisa move on, enggak, soalnya aku tahu banget kok aku dan masa laluku itu udah tahu banget, aku terbuka sama dia. Kesalahanku adalah sama dia itu terlalu egois, menganggap bahwa ketika kita menikah nanti itu ya hanya kehidupan kita berdua aja. Big no itu salah banget. Karena ketika kamu udah menikah, ya kamu harus mencintai keluarganya, kamu harus mencintai saudaranya, kamu harus paham, harus bisa berkompromi dengan pekerjaannya dia juga, resikonya seperti apa, pendidikannya mungkin, terus lingkungannya seperti teman, sahabat, rekan kerja, kerabat, dan keluarga besarnya itu kalian harus paham betul. Nah, masa laluku kita itu abai banget sama yang namanya sekeliling kita, jadi seperti orang insecure gitu loh ya. Dia egois banget, individualis, ya hanya mementingkan kita berdua, pokoknya kita berdua bahagia deh gimana pun caranya. Nah itu salah ya, itu salah banget guys. Nah dari situ aku belajar bahwa nggak bisa, kita tuh masih butuh orang lain ketika kita udah nikah. Bukan berarti kita menikah itu kita cuman hidup semati dengan pasangan kita berdua aja, semata-mata kita seperti nggak butuh orang lain gitu loh. Nah itu salah banget. Coba deh mulai baca referensi buku-buku tentang persiapan pernikahan, atau kalian juga cari referensi video-video seperti ini, wedding education, yang itu penting banget. Jadi aku tuh pernah mengalami bukan depresi yang berat sih menurut aku ya, cukup serius, tapi nggak bisa dibilang serius banget gitu. Aku pernah pergi ke psikolog, pernah pergi ke psikiater juga. Psikolog dan psikiater beda ya, tapi aku nggak bisa menjelasin itu di sini. Mungkin aku akan membuat part bagian itu sendiri, mungkin self healing sendiri ya, caranya kayak gimana itu aku akan menjelasin di video selanjutnya mungkin. Nah itu aku coba berdamai sama diriku, aku coba untuk meyakinkan apakah dia itu emang benar-benar sih pasangan yang cocok untuk aku gitu. Karena guys, aku harus menjelaskan ini karena ini penting banget, ini benar-benar serius masalahnya. Tahu nggak kenapa angka perceraian di Indonesia itu sangat tinggi? Karena dengan kita punya idealis, prinsip dan cara berpikir masing-masing yang berbeda tentunya dengan pasangan kita. Nah itu kalau kita nggak pintar-pintar buat menempatkan siapa yang akan menjadi api dan siapa yang akan menjadi air, waduh. Kalau misalnya kamu nggak bisa untuk ngomong sesuatu hal yang baik-baik, mending kamu diem. Seriously, mending kamu diem. Terus ini yang penting lagi ya, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini, simak dari awal sampai akhir. Jangan lupa support aku terus dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian tentang video ini, supaya teman-teman kalian yang pada nyiapin pernikahan itu nggak bingung lagi. Boleh bersapa banget sama aku di Instagram di bawah ini ya, @mimesofia_a. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.